Halo semuanya, saya Kaisan, Ketua Kelompok dari Kelompok 3. Saya Syahra Tushita. Saya Sekarnail Imaniat. Saya Safina Aulia. Saya Helda Patricia Siahaan. Saya Jahan Alicia Kaputri. Saya Sela Ramadhani. Saya Raisa Zafirani Gita. Kami di sini ingin memaparkan tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Berikut adalah pemaparan kami. Kalian tahu nggak sih apa alasan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Pada tahun 1453, Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menguasai Konstantinopel. Jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke tangan Kesultanan Turki Utsmani menyebabkan kegiatan perdagangan rempah-rempah di Laut Tengah terhenti. Kesultanan Turki Utsmani menutup bandar Konstantinopel sehingga menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan jalur darat antara Eropa dan wilayah Asia. Putusnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia menyebabkan suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Padahal pada abad 15, permintaan pasar Eropa terhadap rempah-rempah mengalami peningkatan. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal. Kondisi ini mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari jalur perdagangan baru dan melakukan penjelajahan samudra. Faktor lain yang mempengaruhi penjelajahan samudra bangsa Eropa adalah 1. Buku Imago Mundi yang menceritakan perjalanan monopoli ke Venesia. 2. Ditemukannya kompas dan senapan. 3. Serta keinginan untuk menerapkan 3G, yaitu gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel, penyebaran agama. Tetapi, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Kita lanjut ke awal mula penjajahan Belanda di Indonesia. Tanggal 20 Maret 1602 adalah awal didirikannya VOC yang menjadi cikal bakal penjajahan Belanda di Indonesia. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan oleh Jacob van Neck atas nasihat dari Johan van Oldenbarneveldt. Dikenal sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur Belanda, VOC berupaya melakukan monopoli perdagangan di kawasan Asia pada era kolonialisme Eropa. Monopoli adalah suatu bentuk pasar baik berskala lokal maupun nasional yang dikendalikan oleh suatu kelompok tertentu yang mana kelompok itu bisa mengendalikan harga dan kebutuhan di masyarakat. Penerapan monopoli memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Semua petani menjual rempah-rempah kepada VOC tanpa melihat harga. 2. Tempat atau ladang rempah-rempah ditentukan Belanda. 3. Jumlah bibit rempah-rempah ditentukan oleh Belanda. Saat itu, tujuan pendirian VOC adalah 1. Mengantisipasi pesaing dagang sesama Belanda. 2. Mengantisipasi pesaing dengan Portugis dan Spanyol. Penderitaan rakyat Indonesia dimulai sejak VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide impera atau adu domba, yaitu saling menciptakan permusuhan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya. Menciptakan permusuhan di dalam kerajaan itu sendiri. Adu domba yang dilakukan Belanda menyebabkan permusuhan antar bangsa Indonesia sehingga terjadi perang antar kerajaan atau perang saudara. Tujuan adu domba ini adalah mendapatkan dan menjaga kekuasaan, salah satunya adalah kekuasaan monopoli. VOC melemah ketika para petinggi-petingginya tak lagi peduli dengan pembagian saham dan mulai ingin memperkaya diri. Melemahnya VOC mulai terlihat pada abad ke-18 di mana korupsi mulai merajalela dan menimbulkan beban hutang yang menumpuk. Faktor lainnya adalah adanya Republik Batav dari Prancis oleh Napoleon Bonaparte sebagai pesaing. Pada akhirnya di tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi dinyatakan bubar oleh pemerintah Belanda. Dan segala tanggungan utang piutang berikut aset milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu ingin mengeruk kekayaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda memberlakukan kebijakan kerja paksa atau kerja rodi pada rakyat Indonesia.
Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Daendels di tahun 1808 sampai 1811, dibangun sebuah jalan yang bernama Jalan Anyer Panarukan untuk kepentingan militer. Jalan Raya Pos Anyer Panarukan ini dibangun sepanjang 1000 km dari Cilegon, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur. Jalan ini terkenal dalam masa pembangunannya yang menewaskan sebanyak 12.000 rakyat Indonesia. Selama kerja paksa dilakukan untuk membangun Jalan Anyer sampai Panarukan, bangsa Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan perlakuan yang layak. Mereka disuruh bekerja dengan fasilitas seadanya, tidak diberi gaji, dan tidak diperhatikan asupan makanannya. Akibatnya, banyak rakyat Indonesia yang mati akibat kelaparan atau terkena penyakit. Hal ini juga berlaku pada proyek-proyek penjajaan lainnya, yang dimana bangsa Indonesia juga mendapat perlakuan yang tidak layak. Sistem tanam paksa, Kouterstelsel, terjadi pada masa pemerintahan Belanda di bawah Gubernur Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah. Tanaman yang ditentukan oleh pemerintah adalah kopi, tarum, tembakau, dan tebu. Dengan ditetapkannya sistem tanam paksa ini, banyak rakyat Indonesia yang jatuh miskin, sedangkan pihak penjajah mendapatkan kekayaan serta keuntungan yang berlimpah untuk membangun negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dibanding sistem monopoli VOC. Tanam paksa memiliki aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap rakyat Indonesia harus menyediakan 20% atau 1/5 tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani akan menjadi tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani. Sistem ini membuat banyak pihak bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia, tetapi juga orang-orang Belanda. Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman dari berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapusnya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang adanya sistem tanam paksa diantaranya adalah Baron van Hove, De Westdekker atau Multatuli. Dia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar, Lelang Kopi Perdagangan Belanda, dan terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut, ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Dan Mr. Van de Venter yang mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Etis politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, transmigrasi, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan atau edukasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.